Halo teman-teman, panjang umur, sukses, dan sehat selalu untuk kita semua. Pada kali ini, izinkan kami merangkum sebuah alur cerita film yang berjudulkan Project Almanac. Project Almanac adalah film tahun 2015 yang disutradarai oleh Dan Israelite dengan bintang antara lain Johnny Weston, Sophia Black, Sam Lerner, Alan Evangelista, Virginia Gardner. Film dengan genre fiksi ilmiah ini adalah film yang menggunakan sudut pandang kamera atau dokumentasi. Nama teknisinya adalah mockumentary. Walaupun menggunakan sudut pandang kamera, film ini tidak terlihat membosankan. Namun, alurnya yang sedikit membingungkan perlu melihat secara detail agar dapat memahaminya. Project Almanac sendiri masuk ke dalam kategori underrated di Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan oleh para pemeran yang dapat dikatakan tidak terlalu terkenal, khususnya di Indonesia. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe. Happy watching! Film dibuka dengan seorang pemuda jenius bernama David Raskin yang sedang melakukan presentasi mengenai Artificial Intelligence atau AI yang ia kembangkan, yang dapat mengontrol sebuah drone hanya dengan menggerakkan jari-jari tangannya. Pada scene ini juga diperlihatkan teman David yang bernama Quinn dan Adam, juga adik David yang bernama Christina. David melakukan presentasi ini agar mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di MIT, Massachusetts Institute of Technology. Singkat cerita, presentasi telah dikirim ke MIT dan David mendapatkan surat balasan. Dia mengajak teman dan keluarganya untuk melihat bersama-sama apa isi dari pesan itu. Dia awalnya senang karena diterima oleh MIT dan mendapatkan beasiswa. Namun, kesenangan mereka hilang saat mengetahui bahwa David hanya menerima beasiswa 1/9 biaya masuk MIT. David pun terlihat sedih di sini, sehingga dapat diketahui bahwa David adalah seorang keluarga pas-pasan secara ekonomi, dan ibu David pun seorang pengangguran yang masih sibuk mencari pekerjaan. Kemudian keesokan harinya David berada di sekolah dan membicarakan tentang kegagalan David mendapatkan pendanaan penuh beasiswa MIT dengan teman-teman David. Pada saat pulang sekolah bersama teman-temannya, David menggunakan mobil tua milik mendiang ayahnya. Namun, saat perjalanan pulang mobil itu rusak. Tapi dengan keterampilan David, ia bisa memperbaikinya. Kemudian sesampainya di rumah, mereka semua kaget karena di depan rumah David telah terpasang plang bahwa rumah itu hendak dijual. Dan dapat dipastikan, rumah itu dijual untuk memenuhi biaya kuliah David ke MIT. David pun nampak tidak setuju dengan keputusan ibunya tersebut. David nampak sedang merenung di loteng rumah. Kemudian dikagetkan oleh adiknya Christina. Kemudian terjadi perbincangan kecil antara beasiswa lain yang dapat diikuti David. Hingga mereka menemukan kamera lama milik mendiang ayahnya. Kamera tersebut ternyata masih berfungsi dan David melihat file yang tersimpan di dalamnya. Dan menemukan rekaman video ulang tahun ke-7 David, tepat sebelum ayah David kecelakaan dan meninggal. Terdapat keanehan saat David melihat rekaman itu. Dia seperti melihat sosok dari pantulan cermin yang sekilas terlihat seperti David. Kemudian dia memanggil teman-temannya untuk mendiskusikan keanehan tersebut. Mereka semua kebingungan. Kemudian Sin kembali ke sekolah David. Mereka masih membicarakan tentang bagaimana David bisa ada di video itu. Karena baju, jam, dan tas yang dipakai pria yang ada di video tersebut adalah milik David sendiri. Saat David akan mengambil sesuatu di tasnya, dia sadar bahwa tasnya tertukar. Quinn mengatakan bahwa tasnya telah tertukar dengan Jessie Pierce, yaitu seorang gadis incaran kampus. Dan David nampaknya menyukai Jessie. Menukar tas tersebut dengan canggung. David memperkenalkan diri pada Jessie. Namun Jessie telah kenal dengan David karena ia ternyata sudah satu sekolah selama 4 tahun. Kembali ke rumah bersama teman-temannya,
mereka pun melakukan reka adegan seperti yang ada pada rekaman 10 tahun lalu tersebut. Dan ternyata memang dilihat dari manapun itu adalah David. Yang kini jadi pertanyaan adalah bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Dari reka adegan tersebut mereka menemukan sebuah petunjuk, yaitu petunjuk di ruang bawah tanah atau basement. Saat memasuki ruang bawah tanah, Quinn mengerjai mereka dengan mematikan lampu basement. Saat lampu dinyalakan, kembali terdengar suara seperti klik. David pun menyuruh Quinn untuk menghidupkan dan mematikan saklar lampu secara berulang agar mereka mengetahui letak tempat yang membuat suara klik tersebut. Mereka pun menemukan ada koper yang disimpan di bawah tanah. Penyimpanan ini terhubung dengan saklar lampu, sehingga ketika lampu dimatikan, kunci penyimpanan tersebut akan terbuka. Koper tersebut mereka ambil dan buka isinya. Mereka menemukan mesin dan blueprint milik instansi pemerintah DARPA, yaitu Badan Milik Pemerintah Amerika, yang menandatangani teknologi militer, di mana awal mula internet pun berasal dari sana. Dan nampaknya ayah David dulunya bekerja di sana. Setelah mereka membaca blueprint tersebut, mereka menemukan bahwa itu adalah proyek DARPA dengan nama Project Almanac dengan ID 443 Delta 71 yang merupakan prototipe temporal relocation. Hal ini membuat mereka semua kaget karena temporal relocation adalah istilah yang memiliki arti penjelajahan waktu, yang artinya mesin tersebut adalah mesin waktu. Awalnya David tidak percaya dengan mesin waktu itu nyata, namun teman-temannya meyakinkan David bahwa mesin waktu itu sepertinya telah dibuat, dan keberadaan David di video tersebut adalah buktinya. Kemudian scene berpindah ke supermarket, di mana David dan teman-temannya berbelanja alat-alat yang dapat digunakan untuk menghidupkan mesin waktu tersebut. Adik David, Christina, terlihat kesal karena celananya kotor yang ternyata ia dikerjai oleh teman sekolahnya bernama Sarah Nathan. Setelah mereka berbelanja, mereka mencoba menghidupkan mesin tersebut dan alat-alat instruksi sesuai blueprintnya. Mesin nampaknya mulai menunjukkan pergerakan. Rambut Christina pun terlihat berdiri. Benda bergerak dan lampu dapat hidup hanya disentuh oleh tangan. Ini diduga. Namun tiba-tiba terjadi ledakan. Aki yang digunakan di sumber tenaga itu meledak. Mereka menemukan kabel input di mesin tersebut yang nampaknya asing dan berbeda dengan kabel input masa kini. Namun, David langsung mengambil komputer lama milik ayahnya, yang ternyata ketika kabel tersebut dihubungkan, komputer tersebut pun menyala, namun tidak dapat dilihat dengan jelas tampilannya. Untuk menampilkan sebuah interface, mereka mengorbankan Xbox milik Quinn yang akan berfungsi sebagai prosesor grafik. Kemudian setelah tampilannya muncul di komputer, kemudian mereka membuat alat kontrol mesin tersebut dengan telepon. Mesin tersebut kembali dinyalakan dan alat pun kembali bergerak dengan sendirinya. Namun, tiba-tiba meledak lagi karena panas yang berlebih. Baju David pun terkena cairan dari ledakan aki tersebut yang membuatnya semakin mirip dengan David yang muncul pada saat ulang tahun David ke-7, yang artinya mereka semakin dekat. Menyadari bahwa akinya selalu panas berlebih dan mereka memerlukan untuk melakukan perjalanan waktu, mereka pun mencuri hidrogen untuk mendinginkan aki tersebut. Karena pembelian aki harus memiliki izin dan mereka pun mencuri dari sekolah mereka pada akhirnya. Kemudian mereka kembali ke basement dan melakukan proses untuk menghidupkan mesin kembali. Di percobaan kali ini mereka mencoba mengirim mobil mainan 60 detik ke masa lalu, dan untuk memastikannya, dia memberi stopwatch pada mainan tersebut. Mesin dihidupkan, alat mulai bekerja, dan tiba-tiba terjadi ledakan untuk ketiga kalinya. Mereka sadar hal ini karena mesinnya terlalu menguras aki. Dia membutuhkan sumber daya yang bisa melakukan charge sendiri. Kemudian David pun memiliki ide karena di dekat rumahnya sedang ada pesta. Dia menyuruh orang memarkirkan mobilnya di halaman rumah David. Dan kebetulan
orang tersebut adalah Jessie Pierce, yaitu gadis yang tasnya tertukar dengan David waktu itu. David ternyata menggunakan aki mobil Jessie sebagai sumber daya mesin waktunya. Mesin mulai dinyalakan kembali dan beraksi. Semuanya terlihat lancar. Hanya saja, terlihat Jessie masuk dan menanyakan kepada David apa yang dia lakukan pada mobilnya. Jessie yang melihat benda bergerak sendiri terlihat bingung. Kemudian Jessie ditarik David untuk bersembunyi. Terjadi semacam gelombang yang kemudian listrik di sekitar wilayah tempat tinggal David mati semua. Di tengah kegelapan, mereka mencari mobil mainan itu dan terkejut bahwa mobil mainan itu menyatu dengan tembok. Stopwatch yang ada pada mobil mainan itu selanjutnya diambil, dan yang ternyata mobil itu telah kembali 2 jam ke masa lalu, padahal rencana awal hanya 60 detik ke masa lalu. Kemudian scene berpindah kembali ke sekolah, dan Quinn kaget. Namanya dipanggil oleh guru dan ditanyai pertanyaan. Namun, dia tidak bisa menjawab karena terlalu sibuk dengan proyek mesin waktunya. Saat istirahat di sekolah, David, Adam, Quinn, dan Christina membicarakan objek apalagi yang akan dikirim ke masa lalu. Jessie Pierce mendatangi mereka dan menanyakan apa yang mereka lakukan pada mobilnya kemarin. David terkejut dengan apa yang Jessie pegang, yaitu sebuah gantungan kunci. David terkejut karena gantungan kunci itu adalah gantungan kunci yang ia bawa ke pesta ulang tahun ke-7-nya. Berdasarkan keterangan tersebut, Jessie pun mendesak agar perjalanan waktu ke masa lalu dilakukan langsung oleh manusia. Tepatnya, mereka berlima. Pada malam hari, mereka pergi ke tempat yang lapang menggunakan mobil Jessie untuk melakukan perjalanan waktu pertama mereka. Ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu radius yang dapat dipindahkan oleh mesin waktu itu terbatas, sehingga mereka harus tetap berdekatan. Rencananya mereka akan melakukan perjalanan waktu ke hari kemarin. Mesin dijalankan dan mereka semua seperti terkena hantaman gelombang. Pada saat mereka sadar, mereka nampaknya telah berhasil ke masa lalu, karena tidak ada mobil Jazz dan yang ada adalah kendaraan lain. Mereka memastikan bahwa kini mereka ada di masa lalu. Kemudian mereka pergi ke rumah Quinn dan menemukan Quinn di masa lalu yang sedang tertidur. Lalu Quinn di masa depan membuat gambar di tengkuk Quinn masa lalu. Hari ini membuat Quinn di masa depan juga memiliki gambar yang sama. Quinn di masa lalu terbangun dan saling berhadap-hadapan dengan Quinn di masa depan. Namun, keduanya seperti tak sadar, mengucapkan hal yang sama dan seperti akan menghilang. David pun membawa Quinn dan teman-temannya pergi dan menjelaskan bahwa itu adalah arus balik. Saat mereka akan kembali ke tempat awal untuk kembali ke masa depan, mereka dikejar anjing. Kemudian mereka panik dan langsung melakukan lompatan waktu. Ternyata anjing itu ikut bersama mereka, dan mereka pun mengembalikan anjing itu. Namun ada yang aneh, yaitu sudah terdapat banyak sekali selebaran anjing hilang. Artinya, mereka telah mengubah masa depan. Mereka kembali ke basement dan menyatakan keinginan masing-masing. Namun, karena mesin itu hanya bisa membawa mereka maksimal 3 minggu ke masa lalu, mereka juga membuat peraturan bahwa tidak ada yang boleh lompat sendirian, dan mereka harus selalu merekamnya, agar mereka dapat mengetahui apabila terjadi kesalahan. Karena Quinn gagal menjawab pertanyaan gurunya, ia pun hendak memperbaiki itu. Ia menjawab dengan lancar, namun gurunya bertanya hal lain dan membuat ia bingung. Kemudian mengulang masa lalu hingga 3 kali sampai menjawab semuanya dengan benar. Christina yang dikerjai oleh Sarah Nathan ingin membalasnya juga. Dia membalasnya berkali-kali lipat. Kemudian karena David ingin memiliki uang dan menyelamatkan rumahnya, dia menggunakan mesin waktu untuk menebak angka lotre. Namun, hadiah yang mereka terima hanya sebagian, karena mereka hanya menebak 4 dari 5 angka. Quinn dengan bodohnya ternyata salah menulis. Namun, karena mereka punya mesin waktu,
mereka bisa menang lotre berkali-kali. Kemudian uang kini bukan masalah lagi bagi mereka. Mereka membeli apapun yang mereka mau. David membeli xenon di Florida, yaitu aki yang sangat kuat, sehingga memungkinkan perjalanan waktu yang lebih jauh. Kemudian karena mesin waktu mereka sudah bisa pergi jauh, maka mereka pergi ke 3 bulan yang lalu dan mengunjungi festival dan konser di Lollapalooza. Mereka bersenang-senang hari itu, hingga tiba momen di mana David dan Jessie bisa melakukan hubungan yang lebih dari teman. Namun, nampaknya David terlihat canggung dan momen itu tidak bisa dimanfaatkan David dengan baik. Ayolah. Mereka pun kembali ke masa depan dan mereka telah menghabiskan seharian penuh di Lollapalooza. Namun di masa depan, mereka hanya terlihat menghabiskan waktu selama 41 detik. Setelah kejadian itu, David dan Jessie terlihat canggung. Hal ini dikarenakan David yang tidak dapat memanfaatkan momen di Lollapalooza. David pun menyesali hal tersebut, dan dia pun pergi ke masa lalu sendirian, mengambil momen tersebut. Saat David kembali ke masa depan, benar saja, David dan Jessie telah berpacaran. Namun, hal aneh terjadi. Terjadi rantai masalah yang mereka buat, karena merubah masa lalu. Ia secara tidak sengaja membuat tim basket sekolahnya kalah dan mempengaruhi orang tua pebasket. Salah satu orang tua pebasket yang seorang pilot mungkin salah satu orang yang terpengaruh sehingga menyebabkan kecelakaan pesawat yang menyebabkan 77 orang meninggal. Tim basket itu kalah karena kapten tim itu mengalami patah kaki diakibatkan tertabrak oleh mobil. David melakukan perjalanan waktu lagi sendiri dan menyelamatkan Justin sang kapten dari kecelakaan. Saat kembali ke masa depan, tim basket tersebut menang dan kecelakaan pesawat tidak terjadi. Namun, Adam terlihat kritis di rumah sakit. Nampaknya Adam kecelakaan setelah kemenangan pertandingan tim basket sekolahnya. David terus kebingungan dan mencari hubungan antara masalah tersebut. Dirasa telah menemukan masalahnya, David berniat kembali ke masa lalu. Namun saat sedang menyalakan mesin tersebut, Jessie menghampiri David dan ikut bersama ke masa lalu. Di masa lalu, David dan Jessie memperdebatkan hal yang dilakukan David karena melanggar aturan. David mengatakan pada Jessie, hal ini berawal saat David melakukan perjalanan waktu sendiri ke Lollapalooza dan menciptakan momen yang akhirnya membuat Jessie dan David berpacaran. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Jessie di masa lalu muncul dan bertemu Jessie di masa depan. Hal ini membuat arus balik dan membuat Jessie menghilang. David kembali ke masa depan dengan kebingungan. Dia dihampiri oleh Quinn yang mengatakan bahwa Jessie hilang dan tidak dapat ditemukan. Rumah David pun dihampiri oleh polisi yang ingin menanyakan keberadaan Jessie. Namun, David kabur dan melakukan lompatan waktu ke 10 tahun yang lalu saat dirinya ulang tahun ke-7. Merasa bahwa mesin waktu seharusnya tidak diciptakan, dia pun menemui ayahnya dan menjelaskan bahwa mesin waktu tidak bisa dipakai sebagai kesempatan kedua. Hal tersebut membuat David tidak bisa menyelamatkan ayahnya dari kecelakaan mobil yang menyebabkan ia meninggal, karena dia tidak tahu apa efek berantai yang akan ditimbulkan. David pun membakar mesin waktu itu di saat David kecil berulang tahun, di mana semua efek berantai belum dimulai, hingga akhirnya David pun menghilang bersamaan dengan lenyapnya mesin waktu itu. Kembali ke masa depan, di mana David merenung di loteng yang diakibatkan oleh beasiswa MIT yang tidak dibiayai penuh. Dan yang seperti kita ketahui bahwa mereka selalu merekam saat pergi ke masa lalu. Dia pun menemukan kamera video milik mendiang ayahnya, tapi tidak hanya satu, namun dua yang dibawa David dari masa depan ke masa lalu. Mereka melihat isi kamera video tersebut yang nampaknya memperlihatkan kejadian apa saja yang mereka lakukan pada saat mesin waktu itu masih ada. Nampaknya mereka melihat tebakan angka lotre di video tersebut,
sehingga uang jajan tidak jadi masalah. David pun mendekati Jessie berdasarkan apa yang telah ia lihat di kamera video itu. Kehidupan mereka pun jadi lebih baik tanpa harus adanya mesin waktu. Hanya melihat apa yang pernah dilakukan pada saat mesin waktu itu ada melalui kamera video. Dan film pun selesai. Berdasarkan film ini, kita dapat belajar bahwa masa lalu tidak perlu diubah. Masa lalu tidak untuk disesali. Kita hanya perlu melangkah ke depan, menjalani hidup dengan penuh pengalaman, dan tidak melakukan kesalahan yang sama yang telah kita lewati. Itulah dia alur cerita dari film Project Almanac. Terima kasih telah menonton. Keep respect and happy watching. Bye-bye.